Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahajeng Puspita Apriola dengan NIM 4121701051 akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Efektivitas dan Kontribusi Sistem Pembayaran Online Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Batam. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Mia Syafrina selaku dosen pembimbing saya dan kepada dosen penguji yang saya hormati. Yang pertama ialah bab 1 pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian. Latar belakang. Pendapatan asli daerah menjadi ukuran keberhasilan suatu wilayah dalam melaksanakan otonomi daerah. Tingginya pendapatan asli daerah menandakan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pusat semakin berkurang, yang artinya daerah mampu mendanai kebutuhannya sendiri. Komponen utama pendapatan asli daerah yang berkontribusi besar yaitu dari sektor pajak, terutama pajak bumi dan bangunan, perdesaan, dan perkotaan. Pada awalnya, pajak bumi dan bangunan merupakan pajak pusat yang pengelolaannya telah dilimpahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Kota Batam merupakan salah satu daerah otonom yang mengelola pendapatan dari sektor pajak bumi dan bangunan. Namun, potensi penerimaan pajak bumi dan bangunan dalam realisasinya belum dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam melakukan inovasi baru dengan memberikan layanan berupa sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan. Sistem ini dapat dilakukan dengan aplikasi Tokopedia, Traveloka, Bukalapak, Link Aja, dan GoPay. Inovasi ini bertujuan untuk memberikan kemudahan, kenyamanan, dan keamanan bagi masyarakat yang ingin melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Tentunya pembayaran ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun. Dengan begitu, maka meningkatkan pendapatan daerah Kota Batam. Selanjutnya ada rumusan masalah. Dalam hal ini, rumusan masalah dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, apakah penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan di Kota Batam sudah efektif? Dan apakah penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam? Selanjutnya, tujuan penelitian, yaitu untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di Kota Batam sudah efektif, dan untuk mengetahui apakah penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan berkontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Untuk manfaat penelitian dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis diharapkan mampu memperkaya wawasan dan pengetahuan terkait efektivitas dan kontribusi, sedangkan manfaat praktis terbagi menjadi tiga. Bagi instansi, penelitian ini diharapkan memberi informasi dan masukan bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan atas pengembangan sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan dan peningkatan pendapatan asli daerah. Sedangkan bagi peneliti, penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta sebagai sarana pengaplikasian ilmu yang sudah didapatkan selama perkuliahan. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dan pembanding bagi penelitian yang sejenis. Selanjutnya bab 2 kajian pustaka, yang terdiri dari kajian empiris, kajian teori, kerangka pemikiran, dan hipotesis. Kajian empiris. Perbedaan penelitian ini dari beberapa penelitian sebelumnya yaitu terdapat pada tempat penelitiannya, yaitu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam, dengan objek yang diteliti yaitu sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, kajian teori. Yang pertama, efektivitas. Efektivitas merupakan satuan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Semakin tinggi hasil pencapaian tujuan yang ditetapkan ini, maka akan semakin tinggi pula tingkat keefektivitasannya. Selanjutnya, kontribusi. Kontribusi merupakan besarnya sumbangan yang diberikan atas sebuah kegiatan yang dilaksanakan. Kontribusi ini dapat berupa tindakan maupun materi.
Selanjutnya, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, yaitu pajak atas bumi dan bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan dimanfaatkan oleh orang pribadi ataupun badan untuk sektor perdesaan dan perkotaan. Sedangkan untuk pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang diterima daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya ialah kerangka pemikiran. Kerangka pemikiran ini merupakan bentuk konseptual mengenai hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang hendak diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Berikut kerangka pemikiran dari penelitian ini. Selanjutnya, hipotesis. Dalam penelitian ini, hipotesis terdapat dua. Yang pertama, penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan di Kota Batam sudah efektif. Dan yang kedua, penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memberikan kontribusi yang baik terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada desain penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif, di mana ditujukan untuk menjelaskan suatu kejadian dengan menggunakan angka dan mendeskripsikannya sebagaimana adanya. Selanjutnya, objek penelitian. Yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan. Selanjutnya, populasi dan sampel. Sampel di sini menggunakan sampel jenuh, sehingga keseluruhan dari populasi merupakan sampel, yaitu laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan laporan penerimaan pendapatan asli daerah Kota Batam pada tahun 2018 dan 2019. Selanjutnya ada operasionalisasi variabel. Di sini terdapat menjadi dua, yaitu pertama efektivitas sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan dengan indikator realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan per target penerimaan pajak bumi dan bangunan. Yang kedua yaitu kontribusi sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan terhadap pendapatan asli daerah dengan indikator realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan per realisasi penerimaan pendapatan asli daerah. Selanjutnya ada sumber data. Sumber data ini terbagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yaitu laporan penerimaan pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah Kota Batam. Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain sebagai penunjang dari data primer, yaitu undang-undang, peraturan daerah, peraturan wali kota, dan studi literatur mengenai permasalahan yang terkait. Selanjutnya, teknik pengumpulan data dibagi menjadi dua, yaitu wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak terkait. Di sini yang menjadi pihaknya yaitu pegawai dan staf bagian pembukuan dan pendataan, penetapan dan pengelolaan pajak pada kantor Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. Sedangkan dokumentasi diperoleh dari data laporan pendapatan pajak bumi dan bangunan dan pendapatan asli daerah. Selanjutnya, tahapan pengolahan data. Dari data yang sudah dikumpulkan, akan dilakukan pemeriksaan data terlebih dahulu, dengan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan sesuai dengan data yang diinginkan. Selanjutnya, data tersebut dijadikan ke dalam tabel yang akan dilakukan analisis, dan hasil dari analisis tersebut akan dibahas dan diperoleh kesimpulannya. Selanjutnya, metode analisis yang digunakan yaitu analisis efektivitas dan analisis kontribusi. Analisis efektivitas ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan ataupun kegagalan dalam penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan di Kota Batam. Sedangkan analisis kontribusi digunakan untuk mengetahui sejauh mana penerapan sistem pembayaran online pajak bumi dan bangunan perdesaan dan kota ini memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah Kota Batam. Selanjutnya, waktu penelitian. Penelitian ini dimulai dari studi referensi hingga sidang skripsi.
yang diperkirakan dimulai dari September 2020 hingga bulan April tahun 2021. Tempat penelitian yaitu di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Batam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.